Ruang Dewa Beladiri, Bab 77. King Fengshan Yi Yuanzong ada di sekitar halaman ini. Aku akan mengirimmu ke sini. Burung iblis itu mengambil sayapnya dan mendarat di gunung. Gunung itu relatif jauh, tetapi bangunan di atas gunung itu juga sangat banyak. Para murid juga terkonsentrasi di puncak-puncak gunung di dekatnya. Meskipun ada beberapa keterasingan, tidak ada cara. Klasifikasi adalah sama. Dalam sekte total, itu juga kekuatan. Jelas bahwa kekuatan rakyat jauh lebih sedikit daripada para murid secara total. Terima kasih. Ye Siwen mengambil tangga dari kaki gunung dan segera mencapai setengah jalan ke atas gunung, halaman tempat King Yuanshan Yi Yuanzong tinggal. Ye Siwen tidak naik, dia mendengar suara keras. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ini adalah tempat di mana kita adalah Yi Yuanzong King Yuanshan, mengapa kita harus datang untuk menempati tempat kita? Ye Siwen mendengarnya, suara ini adalah pemimpin murid perempuan asli King Yuanshan Yi Yuanzong. Hei, mengapa, oleh orang-orang kami, kamu hanya memiliki beberapa orang, hanya 20 orang? Mengapa kamu menempati begitu banyak halaman? Kamu tahu bahwa kamu berasal dari daerah pedesaan. Kali ini kami Shaoyang Yi Yuanzong penuh. Lebih dari 50 orang, Anda dibagi menjadi 2/3 dari halaman untuk memberi kami apa itu. Petik 2. Tanpa kebenaran ini, kita King Yuanshan Yi Yuanzong, para leluhur ada di sini untuk tinggal di sini, mengapa aku harus memberikannya padamu? Aku berkata kepadamu, dengan apa, kami lebih kuat darimu? Kata suara arogan. Ye Siwen dengan cepat melangkah maju, dan segera melihat sekelompok anak muda dengan lebih dari 30 orang mengelilingi halaman tempat King Yuanshan Yi Yuanzong berada. Shaoyang Yi Yuanzong. Nama ini membuat alis Ye Siwen keriput. Nama ini, untuk Ye Siwen, sama sekali bukan orang asing, karena permusuhan Shaoyang Yi Yuanzong dan King Fengshan Yi Yuanzong belum dikenal selama bertahun-tahun. Dari masa dua leluhur-leluhur, tidak ada yang tahu apa alasannya. Tetapi setelah bertahun-tahun, keluhan kedua belah pihak telah melampaui alasan para leluhur. Di antara kerumunan, dua sisi dari konfrontasi adalah orang-orang dari Gunung Qingfeng. Ada sekitar 20, semuanya berada di tengah-tengah periode Zhaoxiong. Kepala-kepala adalah Zhang Yang, Qian Yuru dan Wu Wei. Di antara mereka, Zhang Yang sudah merupakan dunia bawaan, berubah menjadi puncak kemarahan, dan baik Qian Yuru dan Wu Yu sama-sama mencapai puncak lusa. Di sisi lain, itu adalah Shaoyang Yi Yuanzong, kepalanya adalah lelaki muda dengan cemoohan, tetapi juga bawaan, tetapi aspek yang menjengkelkan diubah menjadi 20%, dan kekuatannya di atas publisitas. Kekuatan dari Yi Fengzong King Fengshan ini memang relatif buruk. Huo Sheng, jangan menipu terlalu banyak. Pada saat ini Wu Hao membuka mulutnya. Bagaimana kalau kamu menggertak, apa nama Ye Feng barusan, itu pasti yang paling kuat dari murid-muridmu, dan itu benar-benar di hadapanku. Aku hampir kehilangan seni bela diri. Huo Sheng agak bangga, senyum. Ye Siwen di belakang kerumunan tiba-tiba mengubah wajahnya. Tidak heran kalau Ye Feng tidak terlihat di kerumunan. Itu sudah terluka. Ye Siwen tiba-tiba mengubah wajahnya. Orang yang dicintainya adalah satu-satunya rasa malu di dunia ini. Beberapa orang berani menyentuh orang yang dicintainya, yaitu menyentuh kerangkanya. Keluar, Ye Siwen berteriak. Teriakan Ye Siwen tiba-tiba menyebabkan keributan pada murid-murid Shaoyang, dan menoleh ke seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang memandang mereka dengan pandangan cemberut. Ye Siwen. Zhang Yang melihat Ye Siwen, dan tiba-tiba dia senang. Ini Ye Sidi, kamu Sidi. Semua orang di King Yuanshan Yi Yuanzong melihat ekspresi terkejut Ye Siwen, dan melihat bahwa Ye Siwen tiba-tiba memiliki perasaan hidup yang kekal. Meskipun Zhong Nei sekarang memiliki dua tuan bawaan, Zhang Yang dan Ye Feng, mereka diakui dalam hati mereka. Tuan pertama adalah Ye Siwen. Lagi pula, Ye Siwen telah membunuh tuan bawaan sebelumnya, meskipun pada saat itu, kekuatan Liu Wei mungkin tidak sebagus Zhang Yang dan Ye Feng yang mengubah kemarahan itu,
tetapi Ye Xiwen hanya wilayah yang diperoleh pada saat itu. Tubuh surga dapat membunuh Liu Wei. Terlebih lagi, Ye Xiwen juga mendapat dan bawaan Ye Feng dan Zhang yang telah dipromosikan menjadi master bawaan. Mereka tidak percaya bahwa Ye Xiwen masih akan berada di ranah masa depan. Memang, seperti yang mereka pikirkan, dalam 2 bulan terakhir, kekuatan Ye Xiwen telah berkembang dengan pesat. Ini benar-benar mengkonsolidasikan bidang kebodohan, dan kekuatan yang menyebalkan telah benar-benar berubah menjadi puncak 50%. Seni bela diri lainnya juga telah menembus satu persatu. Lapisan pertama, tubuh berat, akhirnya sepenuhnya mencapai puncaknya, yang membuatnya kehilangan tubuhnya. Mengandung kekuatan 19 naga, telah mencapai puncak kekuatan insting bawaan 50%, dan bahkan dapat bersaing dengan 3 master bawaan, dan bahkan senjata waktu luang bahkan tidak dapat memotongnya. Tian Xianbu akhirnya melatih bagian bawaan ke puncak aula, yang hampir 2 kali lebih cepat dari 2 hari yang lalu. Olahraga dan manfaat juga telah dilatih di Xiao Cheng. Bahkan jika dia berdiri di sebelah master bawaan, Ye Xiwen yakin bahwa dia tidak dapat ditemukan atau bahkan mengubah penampilannya. Bulan dingin, yang paling penting juga telah secara resmi diolah menjadi struk ketiga, Yu Yeyu, yang juga telah diolah hingga memasuki aula. Satu-satunya hal yang belum banyak diperbaiki adalah telapak naga. Itu hanya tipe pertama, naga tersembunyi. Ye Xiwen hanya bisa memahami titik memasuki ruangan. Bahkan Xiao Cheng tidak bisa melakukannya. Dapat dikatakan bahwa Ye Xiwen telah berlatih sejak sejarah seni bela diri yang paling sulit. Sekarang Ye Xiwen benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan 3 tuan bawaan, kecuali itu telah mengubah 60% dari yang menyebalkan, jika tidak maka itu tidak akan menjadi lawan Ye Xiwen. Namun, kekuatannya begitu pesat, biayanya sangat besar. Dia masih cukup banyak Lingxi sekali lagi menghadapi bahaya keletihan. Setelah menembus ranah bawaan, kecepatan konsumsi Lingxi ini tidak berlipat ganda, tetapi dengan meningkatnya kelipatan geometris, hanya ada 50 keping Zongpin Lingxi di cincin penyimpanan Ye Xiwen meskipun terlihat banyak. Itu tidak cukup untuk master bawaan, karena untuk master bawaan, roh rendah batu tidak cukup sama sekali. Para master bawaan pada dasarnya menggunakan batu roh Cina. Bagi Ye Xiwen, hal yang sama juga benar. Dengan kata lain, Ye Xiwen sekali lagi menjadi miskin. Tanda pisah. Bab 78. Namun, Ye Xiwen juga terbiasa dengan itu. Metode kultivasi khususnya ditakdirkan bahwa ia tidak akan memiliki Lingxi tambahan. Bahkan jika ia ada di sana sebentar, ia mungkin akan kelelahan dalam waktu singkat. Namun, konsumsi gila Lingxi membuat kekuatannya meningkat pada kecepatan yang mengerikan. Orang-orang Shaoyang Yiyuanzong juga agak aneh melihat Ye Xiwen. Saya tidak tahu mengapa orang-orang di Gunung Qingfeng melihat pemuda ini benar-benar menunjukkan ekspresi bahagia. Siapa kamu? Huo Cheng bertanya. Qingfengshan Yiyuanzong, Ye Xiwen. Ye Xiwen berkata dengan lemah, siapa yang menyakiti saudaraku? Itu dia, itu Huo Sheng. Itu dia. Para murid Yiyuanzong dari Gunung Qingfeng menyatakan kegembiraan mereka dan menunjuk ke Huo Cheng. Aku adalah apa yang terjadi padaku. Huo Sheng memandang Ye Xiwen dengan jijik, kamu adalah adik dari Ye Feng. Ye Feng itu hanya nama fiksi, tapi kupikir ada beberapa kekuatan, tapi hasilnya tidak lebih dari itu. Huo Sheng berkata dengan samar, anjing seperti apa? Kamu bahkan berani datang ke situs kami untuk menyebar liar. Ye Xiwen memandang Huo Sheng dengan tatapan yang buruk. Pada saat ini, kontradiksi antara 2 divisi menyebabkan banyak murid yang tinggal di dekatnya, dan tinggal di gunung ini, tidak hanya Qing Yuanshan Yiyuanzong dan Shaoyang Yiyuanzong, yang satu ini ada 10 murid yang tinggal di puncak gunung, dan lebih dari selusin puncak gunung disediakan untuk para murid. Meskipun menempati lebih dari selusin puncak, itu hanya tempat kecil untuk seluruh Yuanzong. Level 1 Yuan tertinggi, tua-tua, murid sejati, dan sebagainya, semua memiliki puncaknya masing-masing. Ukuran Yuan sangat besar sehingga sulit untuk dihitung.
Beraninya kau menikah denganku. Huo Cheng tiba-tiba melihat ke samping, mengaum. Hei, aku ingin memukulmu. Ye Siwen menyeringai, langkah demi langkah Tianxian melesat dan datang ke Huo Cheng. Apa yang kamu berani datang kepada kami untuk menyebar liar? Ye Siwen tanpa henti menembak, tangan besar itu seperti kasur untuk mendapatkan wajah Huo Cheng. Huo Cheng masih bangga, tetapi tiba-tiba melihat Ye Siwen langsung, dia ingin keluar dan tidak bisa melarikan diri. Kecepatan Ye Siwen terlalu cepat, itu seperti angin puyuh, dan dia sudah memotret wajahnya. Hei, tangan besar Ye Siwen diletakkan di wajah Huo Cheng. Huo Cheng tiba-tiba menjerit, dan beberapa gigi berdaging keluar. Semua orang terpana dan melihat pemandangan ini. Mereka juga tahu kekuatan Huo Cheng. Mereka mengubah kecerdikan dari kecerdikan dan bakat jenius. Bahkan Ye Feng yang paling kuat sebelum Gunung King Feng bukanlah yang terakhir. Lawan. Tapi Ye Siwen ini benar-benar mengerikan, dan dengan tamparan di wajah, Huo Cheng tidak bisa menyembunyikan bahkan jika dia bersembunyi, dan dia menamparkan tamparan di wajahnya. Dan melihat penampilan Ye Siwen, hanya saja tidak ada usaha, para murid Shaoyang Yi Yuanzong berkeringat dingin, dan para murid Qing Yuanshan Yi Yuanzong bersorak-sorai. Kekuatan Ye Siwen bahkan lebih tak terduga. Kamu, Huo Cheng memandang Ye Siwen dengan tidak percaya. Apa yang kamu? Ye Siwen menamparkan wajahnya, dan itu seperti kilat. Ketika Huo Cheng berpikir untuk menolaknya, semuanya sudah terlambat. Ye Siwen memiliki tamparan lain di muka sisi lain Huo Cheng. Tiba-tiba beberapa gigi ditembak dan diterbangkan. Meskipun kekuatan kedua belah pihak terlalu berbeda, meskipun Huo Cheng telah dianggap sebagai pemimpin di antara murid ini, pada usia muda, itu sudah merupakan puncak bawaan, mengubah dua ki bawaan, dan tidak ada yang akan mengubah ini. Menyedihkan, tapi aku bertemu Ye Siwen. Aku membunuhmu. Huo Cheng membuat marah hatinya. Dari kecil hingga besar, dia dilatih sebagai jenius. Pada usia muda, dia sudah terkenal. Dia sangat prihatin oleh banyak orang dan ketika dia sangat dipermalukan. Matanya merah, matanya menarik, dan dia membenci Ye Siwen. Jika bukan Ye Siwen, bagaimana dia bisa begitu memalukan dan memalukan di bawah publik? Dia tidak memikirkannya, jika mereka tidak menggertak dan menggertak, mereka tidak akan menghadapi hal seperti itu. Pedang panjang Huo Cheng di tangannya langsung melambaikan pedang yang melotot, dan langsung bergegas menuju Ye Siwen dengan kecepatan kilat. Meskipun Huo Cheng dikalahkan oleh Ye Siwen di hadapan dua tamparan, ia kehilangan wajahnya, tetapi kekuatannya masih sangat kuat, dan itu memang benar-benar jenius. Kekuatan puncak bawaan adalah kali ini benar-benar terungkap. Ye Siwen mencibir, dan Lei Lei meraih tangannya dan meraih pedangnya dalam sekejap. Kapan? Suara besar seperti simfoni emas dan besi, Ye Siwen benar-benar menggenggam pedang Huo Cheng. Dang-dang, dang-dang, dang-dang. Ye Siwen meremas dengan keras, dan pedang-pedang itu akan seperti lumpur, dan one-stop jarak pendek. Kekuatan tubuh berat tidak hanya tercermin dalam kekuatan, tetapi juga dalam tubuh Ye Siwen, sulit untuk melukainya dengan pisau dan senjata yang sekarang tidak digunakan. Ye Siwen terjepit, dan bahkan pedang gas dengan tubuh pedang langsung terjepit. Bagaimana mungkin? Huo Cheng tidak percaya bahwa pedangnya telah terjepit. Ye Siwen mencibir, tidak menunggu Huo Cheng bereaksi, dan menendang seperti naga, dan segera menginjak dada Huo Cheng. Hei, Huo Cheng sama sekali tidak menanggapi. Sudah terlambat untuk menghindar. Darah menyembur keluar, dan tubuh itu terbang keluar seperti layang-layang yang rusak. Dia langsung menerbangkan beberapa murid Shaoyang Yi Yuanzong. Kekuatan mengerikan membuat mereka secara langsung terbang keluar dan pingsan. Beri aku roti. Ye Siwen berkata dengan dingin, kami Qing Yuanshan Yi Yuan bukanlah tempat di mana kamu dapat menyebar liar. Murid-murid Shaoyang Yi Yuanzong sangat marah dan memandang Ye Siwen, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, yang paling kuat dari mereka adalah anjing rapi Huo Cheng. Mereka bahkan bukan bawaan. Apa yang bisa dikatakan murid itu?
Meskipun mereka juga pada hari yang sama, mereka hanya satu langkah menjauh dari bawaan, tetapi ini perbedaannya, seperti perbedaan antara surga dan bumi dan para murid elit bawaan. Pada saat ini, murid-murid lain dari Sekte Yiyuan juga membicarakannya. Siapa dia? Bagaimana mungkin kamu tidak pernah melihatnya? Ini sangat bagus, bahwa Huo Sheng jelas bukan orang yang lemah, tapi itu seperti anjing mati. Ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tanda pisah.